akan disampaikan oleh Ustadz Haji Sa'ad Murdi. Kepada Ustadz Sa'ad Murdi kami persilahkan. Silakan Ustadz. Oke. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asqal hadis kitabullah wal hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di dalam Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi nikmat iman, Islam, nikmat kita tegak dalam keadaan menjalankan sunnahnya, istiqomah mentadaburi, mengurai ayat-ayat Allah. Semoga Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita dan bagi memberi syafaat di akhirat kelak. Dan pada hari ini kita membahas surah Al-Maidah ayat 119 di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita didampingi oleh Ibu Tina Maulidah. Tina Maulidia. Maulidah Pak, bukan Maulid Pak. Maulidah. Oh, Maulidah ya. Mudah-mudahan memberikan membenarkan pada kita dalam ayat-ayat yang kita bahas ini. Baiklah, kita baca dulu ayatnya, kita bacakan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an zalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang yang benar, yang benar tentang kebenaran mereka. Bagi mereka ada surga di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepadanya, mereka pun ridho kepada Allah. Itulah keberuntungan yang paling besar. Allah Ta'ala ala berfirman, haza yauma yafa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari yang bermanfaat bagi orang yang membenarkan kebenaran. Kebenaran yang datang kepada mereka. Kemudian bagi mereka disediakan lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka ada surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka ridha terhadap Allah. Zalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang paling besar. Ya. Keberuntungan yang paling besar. Jadi ayat ini dijelaskan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22.
Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, potongan akhir ayat itu auzubillahi minasyaitonir rajim, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Di situ dikatakan wa yudhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan dia memasukkannya atau dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau kita terjemahkan wa yudhiluhum, dimasukkannya mereka, gitu apa? Mereka itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho terhadap Allah atau puas terhadap limpahan rahmatnya. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi golongan Allah itu orang yang beruntung. Keberuntungan mereka itu dijelaskan pula dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jazaohum inda rabbihim jannatul adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasya rabbah. Di situ dikatakan jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho terhadapnya. Zalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, ini menjelaskan kepada kita beberapa ayat diulangi dengan kalimat yang sama. Di situ yang perlu diperhatikan. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran am yakuna lahumul khiyaratul minal amrihim wa man ya'sillahu wa rasulahu faqad dalla dalalam mubina. Situ dikatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin wala mu'minah. Tidaklah patut bagi orang laki-laki mukmin, tidak pula perempuan yang mukmin. Iza qadallahu wa rasuluhu amra. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bagi mereka masih ada pilihan lain tentang urusan mereka. Jadi di situ orang beriman tidak patut memilih keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasul, oleh Allah dan Rasulnya telah diperintahkan. Mereka tidak ada pilihan lain dari apa yang telah ditetapkan. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi kalau ada orang yang masih memilih ketetapan lain, maka dia menjadi wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dalla dalawa alam mubina. Barang siapa mendukai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat sesat-sesatnya. Jadi kalau ada yang memilih keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasul, kemudian pilihan lain, itulah. Jadi artinya di sini kalau ada ketetapan beribadah sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasul, kemudian mereka tambah sesuai atau ditambah atau dikurangi, itu menjadi persoalan. Allah sudah menetapkan sekian, ya sekian. Nah, itulah ya perlu diperhatikan. Jadi kalau bagi orang yang tetap membantah ini, biarkanlah dia membantah, cuma kita hanya sekedar menyampaikan saja. Firman-Nya dari surah ayat 119, haza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum
inilah suatu hari bermanfaat bagi orang yang membenarkan kebenaran. Maka di surah At-Taubah Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar. Itu penjelasan bagi kita. Jadi bersama orang-orang yang benar, bertakwa bersamalah dengan orang yang benar agar kita tetap dalam kebenaran. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 16 menjelaskan kepada kita kenapa ada perkataan-perkataan yang tidak benar sebelumnya itu, maka dijawab Allah membenarkan para rasul, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa bihi laisa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka antal alamul ghuyub. Di situ mengatakan, Maha suci engkau, tidak patut kami mengatakan apa yang bukan huruf hakku gitu. Nah, ini keputusan tadi kan sudah diputuskan Allah, jangan kita rubah keputusan itu. Apa yang dikatakan Allah kita dengarkan, itulah namanya sami'na wa ata'na. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentu engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau apa yang pada diriku dan engkau mengetahui apa yang pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, penjelasan ayat berikutnya, firman-Nya, lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, bagi mereka ada mereka surga yang di bawahnya sungai-sungai mengalir yang kekal di bawahnya selama-lamanya. Ini menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana kondisi surga itu. Ayat ini cukup banyak terdapat, tadi sudah kita jelaskan di atas beberapa ayat. Nah, itu menunjukkan begitulah pentingnya. Kemudian dijelaskan juga ayat ulangi situ atau batu 72. Di situ dikatakan Allah berjanji, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu fiha wa masakinat thayyibatin fid jannatil anin. Waridwanu minallahi akbar, zalika huwal fawzul azim. Di situ Allah berjanji kepada orang-orang yang laki-laki dan perempuan yang beriman. Itu disebutkan laki-laki dan perempuan yang beriman, bukan dipakai wallahul mu'minun, tapi dipisah betul. Mukminatin itu penegasan bahwa masing-masing amal gitu. Janji Allah terhadap setiap orang-orang yang beriman, bukan dihimpun dalam mukminin. Itu jadi apa janjinya? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka mendapatkan surga mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Kemudian itu adalah merupakan tempat wa masakinat thayyibah fi jannatin adnin, tempat yang bagus di surga Aden. Waktu kemudian Allah ridho terhadap mereka. Waridwanu minallahi akbar. Allah ridho kepada mereka adalah lebih besar. Zalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang paling besar. Nah, siapakah mereka yang beruntung itu? Maka kita perhatikan surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di situ dikatakan, hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang luas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga-surgaku. Nah, inilah yang kita mudah-mudahan kita termasuk dalam jamaah-jamaah hambaku. Yang dimaksudkan di situ jamaah hambaku itu adalah mengikuti Rasulullah SAW
Kemudian itu ada sesuatu, itu ada Al-Quran dan sunnahnya serta pemahaman para sahabatnya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, balasan bagi mereka dalam surah Al-Bayyinah tadi sudah dibacakan bahwa mereka kekal di dalamnya, ya, kekal di dalamnya. Mereka kenapa Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Itulah keberuntungan yang paling besar. Kemudian Al-An'am 14 mengatakan, dikata ke situ, Aqra'allahi tari hakaman, di situ, wa huwallazi anzal ilaikumul kitaba mufassala wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun minal rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Di situ dikatakan, maka patutkah gitu, aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu dengan rinci. Nah, di situ ayat itu mengatakan, bisa kita lanjutkan di situ. Kenapa? Ada orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan kepadamu dengan sebenarnya. Oleh karena itu, janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu. Itu dalam bentuk pertanyaan. Kemudian dalam ayat 100 tadi 114, sekarang Al-An'am 104 mengatakan, Qul aporaillahi attahizu waliyam patiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwalam man aslam wala takunanna minal musyrikin. Di situ dikatakan, apakah patut aku jadikan pelindung selain daripada Allah yang menjadikan langit padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Nah, itulah maka perlu dikatakan. Oleh karena itu mengatakan Allah Nabi diperintahkan, sesungguhnya aku diperintahkan supaya aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah, dan jangan sekali kamu termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, dijelaskan lagi dalam bentuk pertanyaan, Kul apa arairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in wa la taqsibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Nah, di situ dikatakan, apakah aku patut mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan segala sesuatu, dan tidak adalah seorang membuat dosa melain kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi, kita pikul beban masing-masing, tidak bisa ditransfer baik pahala maupun dosa. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fi tahtalifun. Kemudian Tuhanmu lah tempat kamu kembali dan akan diberitakan kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Zalikal fawzul azim, ayat 16 itu dikatakan, lima salihaza fal ya'malil amilun. Kemenangan itu merupakan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Jadi diusahakan untuk mencari kemenangan itu. Kemudian tapi semuanya itu dengan rahmat Allah. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, Qitamuhu miskum wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, kemudian di situ yang paling dikatakan untuk demikian itu adalah orang-orang berlomba-lomba. Jadi untuk mencapai kemenangan itu haruslah berlomba-lomba mengejarnya. Kenapa semuanya adalah milik Allah? Dalam surah Al-Maidah 120 dinyatakan lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in. Kepunyaan Allah lah kerjaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, untuk mencapai itu dijelaskan berlomba-lomba lah kita mencari kemenangan. Kemarin ngontak yang perlu perhatian kita semua. Semoga apa yang kita
bahas pagi ini, kita dari awal kita bahas bersama, itu memberikan manfaat bagi kita. Kemudian kepada Bapak Ibu mohon maaf atas kekeliruan dalam penyampaian kami, karena kami adalah seorang pelajar dalam menuntut ilmu, tentu ada kekurangan. Dan selanjutnya kepada Allah minta ampun atas kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan ini. Demikian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.